kita lihat apa yang dikatakan tentang Maria Immacolata sebagai dogma iman gereja. Ya, jadi ini dogma yang diumumkan pada tanggal 8 Desember tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Dengan maksud supaya Maria menjadi teladan kebajikan iman, harapan, dan kasih bagi gereja. Ya, kebajikan antara lain itu ketaatan. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang mau dinyatakan lewat pernyataan dogma iman gereja ini. Nah, dogma ini sebenarnya salah satu dogma tentang Maria yang sudah ditetapkan dalam gereja. Ada 4, yakni Maria Bunda Allah, Maria tetap perawan atau Semper Virgo, dan Maria diangkat ke surga atau Maria Assumpta. Nah, dogma ini tidak bisa dipisahkan dari ke-4 dogma lainnya. Nah, kemudian menempatkannya bersama dogma lainnya itu, maka kita mendapatkan satu pandangan komprehensif untuk lihat bahwa gereja menempatkan Maria sejak awal gereja sampai pada tujuan akhir dari gereja itu. Maria dinyatakan sebagai dia yang pertama dalam gereja mengikuti Tuhan Yesus baik di dunia ini maupun sampai di surga. Ya, begitu perjalanannya. Sehingga prototipe gereja, menjadi teladan bagi gereja, menjadi bunda bagi gereja. Dan kalau siapa ikut Maria, pasti dia bisa sampai ke surga juga. Ya, kita lanjut dengan formulasi atau rumusan dogma itu. Ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kurang lebih begini. Bisa ada terjemahan lain mungkin lebih bagus. Ya, jadi Paus Pius ke-9 merumuskannya, ada pengantar sebenarnya, tapi ini inti dari dogma itu. Jadi kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria terberkati pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar, oleh karena jasa Kristus penyelamat umat manusia, dia dibebaskan dari noda dosa asal. Ini adalah doktrin yang dinyatakan ya Wahyu, karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Ya. Nah, dogma biasanya dirumuskan kalau kebenaran ini menjadi persoalan atau dipersoalkan. Ya, ada yang mungkin meragukan, ada yang mungkin menentang atau apa, maka gereja menegaskan bahwa ini iman resmi gereja. Ya, sehingga kalau ada yang tidak menerima itu, berarti dia menempatkan diri di luar komunitas gereja. Itu maksudnya kalau dogma dirumuskan, supaya ada kepastian. Di tengah misalnya keraguan, di tengah pertentangan, di tengah penolakan, maka gereja menegaskan secara resmi bahwa ini iman resmi gereja. Dan siapa yang mau tinggal sebagai anggota gereja, ini menjadi bagian dari ya, syarat untuk menjadi anggota komunitas gereja. Ya, itu maksudnya penegasan dogmatis. Nah, kita lihat bahwa Maria Immacolata atau Maria yang dikandung tanpa noda sebagai ini sebenarnya punya tujuan apa? Pertama, menunjukkan bahwa asal-usul dan atas hidup Santa Perawan Maria. Jadi hidup Santa Perawan Maria itu punya asal-usul dalam kandungan hati dan rencana Allah, dan destinasinya, tujuan akhir juga sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa dia mesti capai tujuan itu. Itu maksudnya predestinasi. Ya bisa, kalau predestinasi bisa tercapai atau tidak tercapai, tergantung kesetiaan, ketaatan orang pada apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Jadi predestinasi itu tidak menghilangkan kebebasan. Ya. Tapi kita ditunjukkan, kita punya destinasi ini. Ya. Kalau kita berjalan sesuai rencana dan kehendak Tuhan, berarti tercapai tujuannya itu.
Jadi biar Tuhan sudah menentukan destinasi, tapi kalau orang menentang itu, maka dia tersesat di perjalanan, tidak mencapai destinasi. Ya. Jadi lain kali orang bilang kalau predestinasi berarti tidak bisa tidak, mesti sampai. Ini rencana. Tapi ketidaktaatan, ketidaksetiaan bisa membuat dia tidak sampai ke tujuan. Ya. Gagal dalam perjalanan yang dirancang oleh Tuhan untuk tujuan hidup kita. Jadi asal usulnya tujuan akhir hidup manusia itu berasal dari Allah. Ya. Nah, itu yang mau ditunjukkan pertama-tama dengan dogma ini. Kemudian, dogma ini juga menunjukkan tempat dan peranan Bunda Maria dalam misteri karya keselamatan Allah. Ya. Jadi Bunda Maria itu harus dimengerti dalam konteks, dalam bingkai rencana Allah sendiri. Dan tujuan ketiga adalah menunjukkan perjuangan dari Bunda Maria demi kemurnian iman dan kekudusan hidup, sehingga sebagai Bunda Sang Penyelamat, dia juga sebagai kerabat kerja penebus, dan sebagai abdi Allah, dia bisa hidup, ada, dan bertindak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi begitu beberapa 3 poin penting yang sebenarnya diungkapkan lewat Maria Immaculata sebagai ajaran iman gereja. Ya, ada 3 poin itu. Yang semua yang lain itu bisa kemudian direduksi atau diturunkan dari 3 poin ini. Nah, pertama kita lihat tentang asal-usul dan predestinasi hidup Santa Perawan Maria. Ya, sebenarnya ini bukan hanya menyangkut Santa Perawan Maria, tapi kalau kita baca surat Efesus yang menjadi bacaan pertama dalam misa hari, di sana ditegaskan Allah telah memilih dan menentukan Adam dan Hawa juga serta Maria dan setiap orang sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat di hadapan. Ini sebenarnya maksud Immaculata Conceptio. Berarti kita semua ini sebenarnya dikandung dalam kehendak dan rencana Tuhan sejak semula. Jadi bukan hanya Bunda Maria yang sebenarnya berasal dari Allah, tapi kita semua, termasuk Adam dan Hawa juga, mereka itu dikandung dalam rencana Tuhan. Tapi Adam dan Hawa kemudian gagal mencapai destinasi karena ikut ular atau bujukan iblis daripada apa yang sebenarnya dirancangkan oleh Tuhan. Jadi lihat bahwa destinasi bisa tercapai, bisa juga kemudian manusia tidak setia atau tidak taat. Ya. Kemudian, secara khusus kita lihat bahwa Bunda Maria, kalau dikatakan ini adalah Immaculata Conceptio, berarti dalam kandungan budi dan hati Tuhan, kita semua ini sebenarnya diperanakkan bukan dari darah, dari daging, bukan oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi seharusnya asal-usul setiap manusia dari itu. Karena itu setiap perkawinan dikatakan ini sakramen. Ya. Jadi sakramen dari kasih Allah, dan suami istri dipanggil untuk menjadi kerabat kerja Allah dalam melanjutkan kehidupan kepada keturunan. Ya. Sehingga sebenarnya konsepnya kita semua lahir bukan dari hawa nafsu para manusia, tetapi dari panggilan Allah sendiri, dan orang tua kita masing-masing dipanggil untuk ambil bagian sebagai kerabat kerja Tuhan untuk kelanjutan penciptaan manusia. Ya. Kemudian dalam Allah, Maria dan semua manusia hidup dan bergerak dan ada. Ya, itu maksudnya asal-usul dan predestinasi hidup kita. Bahwa siapapun, kalau dia mau hidup benar sesuai rencana Tuhan, dia harus hidup, bergerak, dan ada dalam Allah. Dan karena itu, tadi sudah ditegaskan pada awal bahwa dogma Maria dikantung tanpa noda itu harus dilihat juga dalam hubungannya dengan dogma lain. Misalnya, Maria diangkat ke surga, itu adalah destinasi hidup manusia dalam rencana Allah sendiri. Ya. Jadi kalau mencapai surga itu berarti kita mencapai destinasi yang ditetapkan oleh Tuhan.
Jadi Maria berasal dari Tuhan dan tujuannya bersatu dengan Tuhan sendiri dalam kebahagiaan surga. Itu mengenai asal-usul dan predestinasi.